Aib, kamu ternyata Aib anak emas polisi, atau anak emas Pitra, atau anak emas Perong Rudian. Serahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih. Dalam keadaan baik-baik saja. Penyiksaan banyak. Mau pakai blush on Pustika Ratu atau mau pakai L'Oreal? Dua-duanya bikin merah loh. Muka-mukanya kembung-kembung gitu ya. Habis tanam benang apa gimana? Habis ke dokter Tompi apa gimana nih loh? Nama-nama terpidana ini sangat-sangat menyayat hati loh. Di Saka Tatal saja kebenaran terungkap total. Renaldi rela menjadi tumbal dan diadili. Peggy peran pengganti. Oh, siapa lagi? Hadi harus disidang. Jaya jangan-jangan cuma dianiaya. Nah, Diana rupanya dia polisinya. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Ini jawaban yang abu-abu. Lalu didampingi. Bisa ngobrol anak sama bapak berdua aja, kan harus didampingin gitu. Karena mungkin kalau takutnya ngobrol berdua aja, jangan lupa skenario kita ya. Tangisan Aib ini sebagai pertanda bahwa dia ingin diselamatkan. Yang Dede sampai itu tidak benar. Pesan untuk Dede dari Rudiana yang telah memfitnah Rudiana. Rudiana tidak pernah berbohong. Pasti kan? Mantap. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus raja terakhir kita bersama pionnya satu-satunya. Dimana kemarin pionnya ini yang bernama Aib. Loh. Itu udah ketemu sama bapaknya, guys. Dia menangis Aib ini ketemu bapaknya ya. Apa mungkin menyesal atau mungkin malu gitu. Bapaknya mungkin tidak pernah menyangka anaknya ini menjadi anak emas. Aib, kamu ternyata Aib anak emas polisi, atau anak emas Pitra, atau anak emas Perong Rudian. Ya canda ya. Atau anak emas Perong gitu. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi dia udah ketemu nih si pion ya sama bapaknya. Kayaknya tangis-tangisan, tapi yang nangis cuma Aib doang gitu. Karena ada beberapa hal yang bapaknya ini melihat gelagat aneh dari anaknya ini gitu. Bahkan bapaknya sendiri udah merasa anaknya ini aneh gitu ya. Jadi nanti kita itu bahas. Kemudian ada statementnya dari Rudiana. Sekarang dia udah keliling-keliling ya, udah ke podcast-podcast gitu. Lalu udah ke TV-TV gitu. Dan dia udah menceritakan bagaimana tentang kisah Eki ya. Dan tapi ada beberapa hal yang mengganjal. Gestur tubuh Rudiana serta jawabannya ini sangat-sangat tidak lazim gitu. Bagi kita yang melihat ya. Apa karena kita ada emosi duluan ya? Saksi PK-nya Saka Tatal ya, Renaldi mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di reskrim. Saya tidak turut campur kan penyidikan. Lagi yang katanya melakukan penyidikan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Jadi kita lihat ya, waduh. Jadi Rudiana ini sebagai polisi yang aktif, tapi sekarang lagi di silent. Dan bersama dengan kemarin itu Humas ya, kalau nggak salah Humas Polri, Bang Sandi ya. Jadi dia cerita, saya tuh nggak pernah memukulin gitu ya. Jadi saya cuma nangkep aja, saya serahin ke reskrim. Di Humas Polri bilang Saka Tatal itu ada fotonya tahun 2016, tidak ada intimidasi ya. Namun menurut Aldi dia bilang semua para terpelaku terpidana itu digebukin ya. Jadi menurut kalian lebih percaya yang mana ya? Pasti lebih percaya Saka Tatal dong. Namanya udah Saka Tatal gitu. Saatnya kebenaran terungkap total. Beda sama Rudiana gitu. Rupanya dia titik-titiknya. Ada yang komen ya. Ada yang komen itu pinter banget tuh. Ada yang komen di Let's Go tuh. Wah, Rudiana rupanya dia titik-titiknya. Dia titik-titiknya gitu. Gokil. Hebat bener tuh. Wah, bagus-bagus. Sekarang subscriber Let's Go, sobat-sobat Let's Go udah pinter buat singkatan ya. Keren. Waktu diperiksa mukanya masih mulus gitu. Setelah diperiksa ada nggak fotonya? Nggak ada kayak. Mukanya udah berubah ya? Udah pakai make up gitu ya? Udah blush on di mana-mana. Baru masuk, silahkan duduk Saka Tatal. Duduk dulu, foto dulu ya Saka Tatal ya. Nah, kamu ngaku pelakunya bukan? Bukan, Pak. Masa sih? Coba mau pakai blush on Pustika Ratu atau mau pakai L'Oreal? Dua-duanya bikin merah loh. Apa gitu ya? Nanti pertanyaan ya. Karena kita lihat omongannya Aldi tuh, lihat semuanya muka-mukanya juga
kembung-kembung gitu ya. Kalian lihat kan, nah mukanya kembung-kembung gitu, ini abis tanam benang apa gimana? Abis ke dokter Tompi apa gimana nih lo? Jadi nggak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang mereka alami. Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, ya semua lah Pak. Memang pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Rudiana Gugun Janaris Papua, komplotan dan bukan manusia. Siapa yang punya lagu nih? Di TikToknya Jejak Digital Nusantara ya. Ini kan Let's Go dapat dari TikTok ya. Ini bukan Let's Go yang buat lagu loh. Gimana menurut kalian guys? Jadi di sini statement kepolisian bilang Saka Tatal tuh cenderung berbohong. Lalu dari Pak Rudiana bilang ikut nggak Pak gebugin gitu, ikut nggak Pak menganiaya. Rudiana bilangnya tidak benar. Jadi menurut Let's Go kalau kalian nonton podcastnya Rudiana ya di TV dan di mana-mana banyak banget Rudiana bilang itu semua tidak benar Mbak. Gitu. Di mana-mana pasti Rudiana bilangnya itu semua tidak benar. Nah yang hafal Let's Go ya. Yang pertama pasti statement Rudiana. Kenapa tidak muncul? Saya adalah polisi aktif. Lalu yang kedua, apakah benar Pak Rudiana ikut memukul atau ada pemukulan? Apakah benar yang diomongin dengan Dede dan lain-lain gitu? Jawabannya selalu, itu semua tidak benar. Saya mendapatkan informasi itu dari Dede. Nah, itu pasti tuh, hafal, Let's Go. Wah, pasti hafal, Let's Go. Ada yang komen, bangga sama Rudiana. Gitu. Aktingnya melebihi drama Korea sempurna. Ada yang bilang, sumpah demi Allah, saya percaya semua Saka Tatal dan juga Renaldi. Gitu. Iya kan, seperti namanya Renaldi, rela jadi tumbal dan diadili. Wah, itu kan nama-nama terpidana ini sangat-sangat menyayat hati loh. Jadi Saka Tatal saja kebenaran terungkap total. Renaldi rela menjadi tumbal dan diadili. Peggy peran pengganti. Oh, siapa lagi? Hadi harus disidang. Siapa lagi? Jaya jangan-jangan cuma dianiaya. Nah, memang nama-nama terpidana ini mewakili kisah sebenarnya. Tidak seperti AF gitu, anak emas pejabat gitu, anak emas pengacara. Nah, bisa aja ya. Rudiana, rupanya dia polisinya. Ya kan, Rudiana rupanya dia polisinya. Nah, gitu. Kita kan baru tahu dia polisi. Let's Go mau ingetin sekali lagi, menurut Ibu Hakim ingat ya, ada hisab yang harus dipertanggungjawabkan setelah kematian. Adapun oknum-oknum kepolisian ladusing berdebah sialan yang memang menghajar atau memukul para terpidana kemarin ini dan dipaksa untuk mengaku, nah itu setelah kematian ada yang harus kalian pertanggungjawabkan. Nah, logika aja guys ya, dimana para terpidana ini kan ditangkap, diamankan lah, kita bilang diamankan, Rudiana bilangnya diamankan, terus dikasih ke reskrim. Dalam waktu 15 menit mereka ngaku. Nah, tapi menurut Aldi bilang, harus mengakui nggak? Harus mengakui, berarti kan harus tidak ada pilihan tidak mengakui. Coba gantian deh. Ketika Pak Rudiana tidak melakukan sesuatu, terus Pak Rudiana diamankan oleh para 8 pelaku selama 15 menit di ruangan. Kayaknya sih semua orang ya, kalau dengar ceritanya Aldi, itu disetrum, rambutnya dibakar, dipukul, semua orang kayaknya bakal mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan gitu. Kayaknya Let's Go kalau ditangkap terus dipukulin gitu, terus digebukin di satu ruangan, kamu yang penyebab Syifa Haju dan Rizky Nasar putus kan? Rizky kayaknya ngaku deh. Padahal nggak mungkin kenal Syifa Haju ya. Tapi kayaknya Rizky ngaku deh kalau 15 menit dalam ruangan keluar-keluar muka kayak belas om tanam benang semua ya. Kayaknya Rizky ngaku deh. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Gimana? apa yang Bapak ingin sampaikan untuk Dede? Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Ya, prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya paham, kalau kebenaran itu selalu dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa. Nah, itu deh guys. Jadi dia bilang, apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap Dede? Bagaimana? 2 kali saya ngulang nih, Pak. Bagaimana gitu? Apa yang Bapak ingin sampaikan atau pesan-pesan terhadap Dede? Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa. Ini aneh sekali ya. Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa. Nah, menurut Let's Go, ini nggak tahu ya, tapi ini opini pribadi ya. Menurut Let's Go ini kejanggalan ya. Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa karena saya mungkin percaya bahwa kebenaran akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ini jawaban yang abu-abu. Kita lihatlah orang-orang yang tidak bersalah ya, seperti siapa Peggy Setiawan. Ditanya, apa pesan-pesan tuh Aep? Aep, keluar kamu, saya tantang kamu untuk berdebat gitu. Tadi dia juga pernah ditanya kan, Aep, kamu harusnya mengaku gitu, jangan berbohong berdosa terus gitu. Pokoknya ketika kita ditanyakan pesan-pesan apa, kita pasti punya emosi dan kemarahan terhadap satu orang, di mana kita tidak melakukan hal tersebut gitu. Saka Tatal pun berkali-kali
Ditanya pesan-pesannya apa, saya pengen semuanya dibebasin dan lain-lain gitu. Tapi kalau Rudiana, harusnya kan Rudiana emosi ya, karena statementnya Dede yang kabarnya sudah membuat nama Rudiana ini tercoreng. Kalau Let's Go jadi Rudiana, apa pesan-pesannya untuk Dede? Berdebah kamu Dede! Kamu musuh dalam selimut, cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan. Kamu benar-benar berdebah. Kamu yang bilang sama aku, kamu melihat Eki, sekarang kamu merubah kesaksianmu. Emang sialan kamu Dede. Kamu harusnya jangan berbohong Dede. Gitu. Kalau Let's Go ya, harus ada emosi. Karena ini kan korbannya Rudiana ya. Rudiana kan adalah korban dibohongi oleh Dede. Ini menurut Rudiana, ini versi Rudiana ya. Harusnya kan dia ada emosi di situ. Tapi di sini Let's Go merasa tidak terlihat emosi dari Rudiana ini ya. Bagaimana dia menanggapi ini, semuanya seperti sudah terstruktur, dia sudah siap dengan segala macam pernyataan, bahkan untuk menyampaikan pesan-pesan doang loh. Pesan-pesan doang kan adalah opini pribadi ya. Apalagi kalau dia yakin yang dia lakukan adalah benar gitu. Saya ingin berpesan sama Dede, balikin duit saya. Apa gitu kan? Siapa tahu Dede pernah pinjam duit ya gitu. Balikin duit saya gitu. Bisa apa kayak gitu. Apa kayak kita nggak tahu ya gitu. Menurut kalian gimana guys? Ini kejanggalan apa enggak? Atau ini hal yang normal? Nah, Abah malam ada tamu, kata yang jaga. Ya, anak. Saha anak Abah nu mana? Aep, ya. Oh, Aep datang ke Abah. Alhamdulillah. Oh, dikawal oleh 4 orang. Pengacara Aep. Abah ngobrol dengan anak dari hati ke hati. Abah jadi tuh ngobrol. Yang ini mah kita ngobrol tapi itu selalu didampingi. Abah tidak saling curhat tadi malam. Ya bagaimana kita saling curhat? Kita duduk merendeng di bangku aja. Yang satu di pinggir saya, yang satu di pinggir Aep. ternyata Aep ini datang ketemu bapaknya ya, ketemu Abah gitu. Namun Aep itu didampingi oleh kuasa hukum, pengacara ya. Ada 5 orang, ada 2 cowok, 2 cewek kalau nggak salah. Lupa itu. Pokoknya dia ketemu abahnya tapi tidak bisa curhat ya, tidak bisa ngobrol anak sama bapak berdua aja, karena harus didampingin gitu. Karena mungkin kalau takutnya ngobrol berdua aja, jangan lupa skenario kita ya. Aep mungkin mau permisi ngobrol sama bapaknya ya. Permisi, Pak pengacara, saya mau ngobrol sama bapak saya. Dan diri gitu. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Mau ngobrol di sini aja lah gitu. Apa gitu ya? Ini pertanyaan ya. Gitu. Ari kolot jeung anak kudu make pengacara. Aneh tuh, Bah. Aneh. Gua sekarang begini aja, kalau memang Aep saya mau langsung mah. Ya Pak ya, insya Allah ntar Aep mau izin dah. Insya Allah kita kapan besok kan ntar Aep kembali lagi. Iya, kalau memang Aep saya mau orang tua, ikutin saran orang tua. Bang Bapak nggak mau pulang, tahu gitu. Enggak, saya mah nggak mau pulang, saya tetap mau kerja di sini. Oh, Abah mah tetap mau kerja di sini. Abah nangis kan tadi putih ngobrol. Tuh, saya mah. Acena ceurik silih pangku. Aep. Oh, Aep mah ceurik nangkep ke Abah. Saya mah biasanya kan unapok jebret sok ceurik. Wong masih gantung tegar we gitu. Abah teh jadi puting teh cenah mah ceurik. Silih tangkep Aep ceurik. Aep pungkul. Abah mah teu ceurik. Jadi hati Abah teh jadi teu mikir. Nah itu guys, jadi bahkan bapaknya sendiri, abahnya sendiri bilang, ini kok ngomong sama anak tuh harus pengacara, aneh nggak Pak? Aneh. Aep, aneh emang perawakannya? Atau Aep, aneh emang pengacaranya? Woi Aep, kamu saya nobatkan sebagai orang dengan julukan terbanyak, anak mas polisi, anak mas pengacara. Anda emang perong, Wah, banyak sekali Aep yang bisa dibuat-buat ya. Anda emang perong, bisa jadi kan, Ini kan terjadi keanehan ya, dimana keanehan ini kan 2 kubu. Bapaknya di kubu Kang Deddy Mulyadi, anaknya di kubunya Rudiana. Nah, apakah tangisan Aep ini sebagai pertanda bahwa dia ingin diselamatkan gitu? Ini pertanyaan Let's Go ya, karena kan yang tahu keberadaan Aep sekarang hanya pengacaranya. Yang mengawal Aep adalah pengacaranya doang juga kan, dan kuasa hukum ya. Kita nggak tahu siapa lagi, apakah ada intel-intel yang menjaga Aep dari jauh gitu. Sekali kamu salah ngomong, dor kamu. Apa gimana, kita nggak tahu juga ya. Nah, jadi kan yang kita bisa tafsirkan, apakah Aep ini dalam tangisan bertemu ayahnya ada pesan tersembunyi seperti minta tolong, atau ingin ditarik sama bapaknya untuk ikutan dalam kubu Kang Deddy gitu, atau dia sudah terlanjur nyebur gitu, sudah terlanjur basah masuk ke dalam kasus ini terlalu lama, terlalu dalam gitu. Keren banget nih. Ini semakin seru guys. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go melalui tip. Dan pertama dari Tiara Cayang 9217. Wow, Tiara Cayang. Udah Cayang aku belum.
Aku yang udah. Terima kasih Mbak Tiara Cayang. Semoga selalu dicayang sama dunia ini dan seluruh keluarga dan teman-temannya, guys. Semua cayang Mbak Tiara. Terima kasih Mbak Tiara Cayang. Nah, dari Nanda Pesek. Waduh, buset, masa ngomongin kelebihan diri sendiri, Mbak Nanda. Mbak Nanda, terima kasih ya. Dramanya Aep dan Rudiana ini semakin lucu. Yang lebih lucu adalah username kamu bernama Nanda Pesek. Dari VJ Colek, semangat, thanks. Terima kasih, Bang, Mbak. Siapapun Anda VJ Colek, terima kasih. Dari Sri Wahyu 8161, Mbak Sri Wahyu yang tercantik sealam semesta ini, terima kasih. Kakak Sri Wahyu sudah selalu mensupport Let's Go setiap harinya. Thank you. Dari Tasma gitu. Aku kalau lihat si Fitra bawanya emosi, Bang. Pengen nonjok, sumpah. Aduh, cuman pengen aja, Mbak. Realisasikan dong. Berarti ini untuk Bang Fitra jangan sampai lewat di depan Mbak Tasma ya. Bisa-bisa ada ditonjok. Terima kasih ya Mbak Tasma. Dan member juga Mbak Tasma nih. Oh, makasih banget udah selalu support Let's Go Mbak Tasma. Let's Go doakan selalu, semoga sehat selalu dan cantik selalu. Terima kasih. Terima kasih buat Eko Jarang Hilaf. Wah, bohong ah. Sri Wahyu dapat salam dari Bang Let's Go. Sri Wahyu dapat salam dari Bang Let's Go. Salam buat Sri Wahyu. Dari Rosmilah di Taiwan. Aduh, terima kasih banget Mbak Rosmilah di Taiwan. Makin banyak lagi Bang ungkap kebenaran. Siap Mbak Rosmilah di Taiwan. Doakan Let's Go juga bisa ke Taiwan ya. Ada loker nggak di Taiwan, Pak? Let's Go juga pengen ke Taiwan nih. Makasih Mbak Rosmilah. Dari Dea. Selamat ulang tahun kekasihku Ernesto Gabrielo. Sehat dan bahagia selalu ya. Waduh, ini hari Jumat kemarin ya. Maaf telat ya. Selamat ulang tahun buat kekasihnya Mbak Dea. Namanya Ernesto Gabrielo. Gila, keren banget namanya. Sehat selalu dan bahagia sayang. Waduh, ucapan selamat ulang tahun dari Mbak Dea untuk Ernesto. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go dan memberikan tipnya buat Let's Go. Kalau kalian suka dengan video ini bisa memberi support lebih kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ditonton aja udah thank you banget nih. Lewat link di bawah ataupun super thanks. Nah guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah kalian menemukan kejanggalan dari raja terakhir kita atau dari pionnya gitu, dari gerak-gerik mereka? Nah, kira-kira strategi apa yang dilakukan komplotan dua orang ini? Nah, bukan komplotan ya, tim gitu. Tim dua orang ini untuk dari kasus Vina selanjutnya. Apa fokus mereka nih? Nah, jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kasih pendapat dan teori kalian di kolom komen. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye!